Garuda Muda menyapu bersih seluruh pertandingan di fase grup C pada Piala Asia U17 2025 kali ini. Patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mereka dengan prestasi yang mereka ukir saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Garuda Support, seperti biasa kita berbincang lagi tentang timnas Indonesia. Namun kali ini kita berbincang tentang timnas U17 kita yang saat ini berlaga di Piala Asia U17 2025 yang saat ini berlangsung di Arab Saudi. Namun sebelum itu, kepada teman-teman yang telah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Karena dengan bantuan teman-teman sekalian, channel ini bisa berkembang sampai saat ini. Semoga kebaikan teman-teman dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak bisa membalas kebaikan dari teman-teman sekalian. Nah teman-teman, sebuah pencapaian yang luar biasa saat ini diperoleh oleh timnas U17 kita. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini mereka lagi berlaga di Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi. Pada pertandingan pertama, mereka menang tipis 1-0 atas Korea Selatan lewat tendangan penalti yang dieksekusi oleh Vandra Florasta. Dan pada pertandingan kedua, Indonesia pun mampu membuat kejutan, dalam hal ini menumbangkan Yaman dengan skor telak 4-1. Dan puncaknya pertandingan tadi malam sebagai salah satu pertandingan penentu bagi timnas U17 kita untuk selalu menjaga posisi klasemen. Dalam hal ini mereka tetap berada di puncak klasemen, sekaligus mengantarkan mereka menuju ke 8 besar dan mendapatkan satu tiket menuju World Cup U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada bulan November. Tentunya kita sebagai pendukung timnas Indonesia pastinya senang dan gembira karena adik-adik kita saat ini mereka mengukir sebuah prestasi dan sebuah sejarah tentunya di timnas kelompok umur. Karena sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa timnas U17 kita pernah ikut mengambil bagian di Piala Dunia U17 2023 yang lalu. Namun saat itu mereka bertindak sebagai tuan rumah. Dalam hal ini Indonesia ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah. Maka dengan demikian Indonesia tidak perlu mengikuti kualifikasi. Namun saat ini yang semua orang pada beroforia, kemudian semua orang pada bangga dan senang, gembira. Karena di bawah asuhan Coach Nova Arianto, timnas U17 mampu menunjukkan bahwa saat ini sepak bola Indonesia sudah ada pada proses yang benar dan level timnas Indonesia saat ini sedikit demi sedikit sudah mulai naik. Itu dengan pencapaian adik-adik kita saat ini. Dan mereka berjuang habis-habisan demi lambang merah putih dan juga demi Garuda di dada. Dan patut kita berikan dukungan 110% kepada mereka karena dari perjuangan mereka dari awal sampai dengan mengikuti Piala Asia U17, mereka mengorbankan segalanya. Bahkan Lebaran Idul Fitri yang seharusnya dirayakan oleh dengan keluarga, mereka pun rela untuk menghabiskan waktu mereka demi berproses di timnas Indonesia, khususnya timnas U17 untuk membawa nama bangsa dan negara ini untuk menuju ke level yang lebih baik. Dan itu kita harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka. Nah, kembali lagi kepada pertandingan tadi malam, jujur bagi saya itu pertandingan sebenarnya sudah tidak berpengaruh kepada timnas U17 kita, karena walaupun mereka seri ataupun kalah itu tidak akan berpengaruh karena timnas U17 kita sudah mengantongi 6 poin dari 2 laga, mengalahkan Korea dengan skor 1-0 3 poin dan mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 6 poin. Dan tentunya banyak yang memprediksi bahwa Coach Nova akan melakukan banyak rotasi karena
pemain-pemain yang dibawa tentunya menghadapi Korea dan Yaman banyak yang belum diturunkan. Bukannya kita meremehkan Afghanistan, namun kualitas Afghanistan dengan Yaman dan juga Korea, mereka masih jauh di bawah. Maka dengan performa yang dimiliki oleh Garuda Muda saat ini, maka perlu untuk dijadikan sebuah ajang percobaan, dan itu sangat berhasil karena Coach Nova mencadangkan semua pemain yang biasa diturunkan sebagai starter. Ada hanya kurang lebih 5 orang yang diturunkan. Dalam hal ini Putu Panji dan ada beberapa orang lagi yang sempat saya lihat. Mereka yang diturunkan mendampingi teman-teman mereka yang sebelumnya tidak mendapat jam terbang di timnas U17. Namun cukup luar biasa. Namun dalam pertandingan ini bisa dilihat bahwa ternyata kualitas pemain pengganti dengan pemain yang diturunkan sebagai starter agak berbeda menurut saya secara pribadi. Karena tentunya kita bisa lihat bahwa sepanjang pertandingan ada beberapa peluang yang semestinya bisa dijadikan gol, namun karena mungkin dari kualitas itulah sampai pada menit ke-90 pun gol belum tercipta. Dan setelah masuknya Alberto dan juga Zahabi Goli kalau tidak salah, mereka berdua dimasukkan sebelum terjadinya gol itu, maka permainan itu agak berubah karena ada beberapa pemain inti yang sudah dimasukkan, dan karena mereka sudah memiliki chemistry dan juga garis komunikasi yang baik, maka gol pun tercipta pada menit ke-92 kalau tidak salah. Kalau saya salah, teman-teman tolong koreksi. Namun yang lebih menyakitkan, dalam 1 menit 2 gol, dan itu yang membuat semua orang pada frustasi karena dengan pertahanan Afghanistan yang luar biasa, namun ternyata yang sebelumnya orang prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan seri 0-0. Namun pada menit ke-92 Fadli Alberto berhasil membobol gawang daripada Afghanistan, dan setelah itu beberapa detik kemudian ditambah lagi dengan gol yang dicetak oleh Zahabi Goli. Luar biasa. Dan ini menjadikan timnas U17 Indonesia merupakan satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 dan juga lolos ke 8 besar. Sementara tim-tim lain seperti Thailand dan juga Vietnam sudah dipastikan gugur. Kalau ditarik ke belakang pada Piala AFF U16 kemarin, Indonesia performanya biasa-biasa aja di turnamen itu, karena Thailand dan Vietnam juga merupakan 2 tim yang pada saat itu performanya luar biasa. Mereka menjadi juara grup dan juga runner up pada pengisian grup, dan juga Australia menjadi juara. Namun sampai di Piala Asia U17, 3 tim ini lengser. Entah apa yang terjadi, namun itulah sepak bola. Beda dengan timnas Indonesia, setelah pertandingan banyak hal yang direview. Makanya kita bersyukur punya Pak Erick Thohir yang terus-terus mensupport timnas Indonesia, baik itu di senior maupun kelompok umur. Karena bagi Pak Erick, seperti apa yang beliau sampaikan, bahwa kita harus terus mendukung mereka dan memberikan yang terbaik buat Merah Putih. Dan itu saya sangat setuju dan respect kepada Pak Erick selaku Ketua PSSI. Karena dengan bahasa seperti itu, maka para pemain maupun pelatih akan bekerja keras untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Garuda. Nah, teman-teman sekalian, kita boleh berbangga dan boleh bereuforiya, namun tidak boleh terlalu berlebihan, karena saat ini adik-adik kita lagi ada pada masa keemasannya. Karena terlalu berlebihan memuji mereka, maka itu menjadi bumerang buat mereka nanti, karena mereka akan menjadi besar kepala. Kita boleh memuji mereka, tapi memuji dengan bahasa yang mereka tidak merasa bahwa kita memuji mereka. Namun saya secara pribadi meminta kepada teman-teman semua, selaku kita semua para pendukung timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur, mari terus kita dukung adik-adik kita agar mereka lebih bersemangat lagi dengan prestasi yang mereka miliki ini. Mereka kembangkan terus agar mereka bisa selalu mempertahankan apa yang mereka miliki saat ini dan selalu memberikan yang terbaik buat Garuda.
Oke teman-teman, tetap dukung terus timnas kebanggaan kita. Walaupun ini kelompok umur, tapi mereka adalah bibit-bibit yang dipersiapkan untuk mengganti abang-abang mereka yang ada di timnas senior. Dan mereka inilah eh, fondasi daripada timnas senior yang akan datang. Mari kita dukung terus mereka, kita berikan support kepada mereka. Mereka berjuang di lapangan, kita berjuang di luar dengan doa dan dukungan. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas Indonesia. Kita Garuda.